Salam buat saudara-saudaraku, para hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan khotbah untuk minggu tanggal 2 Mei. Berikut kami akan menyampaikan beberapa catatan sermon sebagai bahan referensi buat saudara-saudara dalam mempersiapkan diri. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita akan memasuki sermon khotbah kita pada minggu 2 Mei 2021 atau minggu kantate, yang diangkat dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian bahan khotbah kita. Saudara-saudara, banyak pengkhotbah mengalami kesulitan ketika mereka mempersiapkan khotbah yang diangkat dari Mazmur. Hal ini dapat dimengerti karena memang Mazmur adalah berisi sajak, puisi, dan nyanyian pujian yang mungkin menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap dan membutuhkan penafsiran yang mendalam. Juga Mazmur karena berupa nyanyian, sehingga kita sulit menemukan apa sesungguhnya latar belakang dari Mazmur tersebut, atau apa kejadian yang melatar belakanginya, sehingga agak kesulitan bagi beberapa orang untuk mempersiapkan khotbah yang diangkat dari Mazmur. Nah, untuk itulah kami akan memberikan beberapa catatan bagi kita, sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan khotbah kita pada minggu tanggal 2 Mei ini. Baik, kita akan masuki dari latar belakang Mazmur 150 ini. Saudara, Mazmur 150 adalah Mazmur yang terakhir dari keseluruhan kitab Mazmur yang begitu panjang, sehingga kita dapat memahami bahwa pasti ini bagian yang penting. Mazmur yang terakhir ini, Mazmur 150, berisikan lagu pujian dan berkat bagi keseluruhan Mazmur. Jadi meskipun dia bagian yang terakhir, tapi sesungguhnya dia adalah berkat bagi keseluruhan Mazmur. Nah, yang kedua, pokok bahasan Mazmur 150, sesungguhnya Mazmur dibagi menjadi 5 kelompok besar, dan bagian kelima, kelompok besar yang kelima, itu dimulai dari Mazmur 107 sampai 150. Dia bercerita tentang firman Allah dan pujian. Jadi inilah poin utama dari nats kita. Kemudian yang ketiga, para penafsir sepakat kalau yang menulis Mazmur 150 adalah Daud dan juga beberapa penulis lain yang tidak disebutkan namanya. Nah, mari kita lanjutkan. Para penafsir sepakat bahwa konteks, latar belakang dari Mazmur 150 ialah 1 Tawarikh 15 sampai 16. Ayat 1 sampai 36. Jadi 1 Tawarikh 15 dan 16 adalah konteks kejadian di Mazmur 150. Nah, ini yang akan menolong pengkhotbah untuk menyampaikan khotbahnya. Nah, apa yang terjadi pada 1 Tawarikh 15 sampai 1 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 36, ini bercerita tentang kemenangan Daud melawan Filistin, di mana Daud berhasil mengembalikan tabut suci ke dalam kemah yang telah ia buat, sehingga ia menaikkan pujian kepada Allah. Nah, itulah latar belakang
nats kita. Yang kelima, pujian yang Daud naikkan dalam kitab Mazmur merupakan sebuah pengalaman pribadinya dengan Yahweh. Daud melihat kepada Yahweh yang berkuasa, kudus, transenden, dan senang terhadap pujian umatnya. Jadi, kalau kita memperhatikan dan membaca Mazmur secara utuh, ini adalah sebuah catatan pribadi Daud yang menceritakan hubungan pribadinya dengan Allah. Jadi kita akan temukan banyak sekali bahasa-bahasa yang begitu intim antara Daud dengan Allah, begitu dekat, mulai dari kemarahannya, ketakutannya, kegelisahannya, pujian-pujiannya, semuanya menceritakan kedekatan Daud dengan Allah. Kita tahu sendiri latar belakang Daud adalah seorang musisi, seorang seniman, dan pemain kecapi, sehingga ia senang bernyanyi, sehingga sejak awal segala pengalaman imannya ia tuliskan dalam bentuk nyanyian. Nah, selanjutnya yang keenam, jadi tidaklah salah mengatakan bahwa bila Mazmur 150 sebagai pujian kepada Yahweh ini adalah sebuah pengalaman nyata dari Daud atas pertolongan, pemeliharaan, serta sukacita dari Yahweh dalam kehidupannya. Sehingga pujian dalam Mazmur 150 tidak dapat hanya diartikan sebagai sebuah bayangan atau proses imajinasi semata, namun lebih merupakan sebuah pengalaman yang nyata antara Tuhan dan manusia. Jadi nyanyian-nyanyian yang dituliskan Mazmur itu berangkat dari pengalaman pribadi. Saudara tahu banyak sekali lagu yang ditulis berdasarkan imajinasi, kan? Orang menuliskan lagu yang berisikan harapan-harapannya, tetapi Mazmur tidak demikian. Mazmur adalah catatan pengalaman nyata hubungan antara Daud dan Allah, sehingga kita temukan emosi-emosi yang luar biasa di dalam nats Mazmur. Sekarang kita akan masuk kepada nats kita, khusus Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, saudara, ini adalah menarik. Pada ayat 1, nats kita ini didahului dengan kata haleluya. Kemudian pada ayat 6 nanti ditutup juga dengan kata haleluya. Sehingga kita menyadari bahwa Mazmur 150 ayat 1 dan sampai dengan 6 dibingkai oleh kata haleluya. Diawali dan diakhiri oleh kata haleluya. Saudara dan saya mungkin sering menyerukan kata haleluya. Namun apa pengertian haleluya? Halel dan yah. Nah, biasanya di dalam Alkitab Yah itu dituliskan huruf besar, tapi tidak demikian pada Alkitab bahasa Indonesia. Tapi Yah ditulis dalam huruf Y-nya ditulis dalam huruf besar, karena Halel berarti pujian dan Yah adalah kependekan dari Yahweh. Jadi Haleluyah. Jadi gabungan dari kata Halel dan kata Yah, sehingga ini semacam pujian kepada Yahweh. Nah, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab kita, terbitan LAI, digunakan kata Tuhan dengan huruf kapital. Dalam Mazmur 150 terdapat 13 kali kata halel dengan bentuk piel imperatif. Saudara tahu, kata imperatif berarti perintah, yaitu komando, suruhan, seruan. Dan satu kali dalam bentuk imperfect pada ayat 6. Jadi kalau kita perhatikan Mazmur 1 sampai 6, mulai dari Mazmur 1 sampai dengan 5, semua berbentuk imperatif, semacam perintah. Pujilah, pujilah, pujilah. Nah, pada ayat 6 dia bersifat imperfect. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Imperfect berarti diulang-ulang. Dia menjadi sebuah kebiasaan. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, Mazmur 150 ayat 1 sampai 5 memiliki sifat kalimat perintah imperatif. Nah, jadi dia menekankan pada kesungguhan dari suatu tindakan. Saudara bisa membaca pada bahan kita, setelah kata haleluya pada ayat 1, kemudian dilanjutkan oleh pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah dia dalam segala keperkasaannya, pujilah dia dengan segala kebesaran. Ini adalah kalimat perintah.
Jadi pemazmur memerintahkan kepada pendengar nyanyian ini untuk melakukannya. Nah, jadi sifatnya menekankan kesungguhan hati. Namun pada ayat 6 sifatnya menjadi berbeda. Jadi ayat 6 ini tidak sebuah perintah, tapi ini semacam biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ini adalah bermakna memuji Tuhan adalah sebuah kebiasaan yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Ringkasnya, pujian harus menjadi gaya hidup orang percaya. Karena pujian sejati ialah memberi diri pada Tuhan. Nah, ini poin yang menarik untuk khotbah kita. Karena di dalam khotbah kita akan menekankan kepada pendengar bahwa memuji Tuhan itu bukan hanya di dalam rumah ibadah saja, tetapi juga dalam keseharian kita. Kita harus memuji Tuhan dalam segala situasi. Bagaimanapun sekali situasinya, kita harus tetap memuji Tuhan. Nah, ini menjadi poin khotbah yang menarik. Nah, saudara, kalau kita membaca bahasa asli dari Alkitab ini, setelah haleluya, pujilah Allah, dan seterusnya kata pujilah, Alkitab menggunakan bahasa asli haleluel. Nah, kalau tadi kita membahas haleluyah, Yah adalah Yahweh. Namun pada bagian berikutnya Alkitab menuliskan haleluel. Nah, El datang dari kata Elohim. Kalau Yah tadi bercerita tentang kepribadian Allah, pujilah Allah, haleluya. Namun haleluel, Elohim, kemudian ini bermakna bahwa kata haleluel ini bercerita tentang kebesaran Tuhan dalam perjanjian dengan umat manusia untuk memberkati dan menyelamatkan hidup mereka. Jadi dalam bahasa sederhana, haleluyah adalah pujilah Allah sebagai sebuah pribadi, haleluel adalah pujilah Allah dalam karya-karya kebesarannya. Jadi kita memuji Allah sebagai pribadi, haleluya. Kita memuji Allah dalam tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya, karya-karyanya, disebut dengan haleluel. Nah, jadi saudara, kita masuk sekarang pada ayat per ayat. Nah, sesungguhnya untuk memudahkan kita untuk memahami Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6, kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Umpama yang pertama disebut haleluya. Lalu kita bertanya, di manakah kita harus memuji Allah? Di manakah? Ayat pertama, dia menjawab, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, kita akan terbantu dengan pertanyaan ini. Pujilah Allah, haleluya. Di manakah? Ya, dia dipuji di dalam tempat kudusnya. Dia dipuji dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, saudara, dalam bahasa asli disebut haleluel bekadoso. Haleluel bekadoso dapat mengacu pada bait suci. Kita dapat menganggap tempat kudus itu, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, mungkin kita dapat menggambarkannya sebagai bait Allah, tempat kudus. Tetapi juga kita dapat menyebut bahwa tempat kudus itu berarti juga di tempat mana yang kudus Allah berada. Nah, jadi bukan hanya bait Allah. Jadi tidak terbatas pada bait Allah kita menemui Allah, tapi dimanapun tempat yang kudus Allah akan berada. Nah, ketika hati dan pikiran seorang manusia menjadi hati yang kudus, maka Allah akan berada di sana. Dari uraian ini dapat disimpulkan bila Tuhan adalah yang kudus, yang layak disembah, dan umatnya harus memuji Tuhan dengan atau dalam kekudusan Tuhan. Nah, hanya dengan hidup di dalam kekudusan kita dapat bertemu dengan Tuhan. Nah, sehingga untuk
bertemu dengan Allah, hati ini juga harus begitu kudus. Nah, di mana kita dapat menemukan kekudusan ini? Alkitab berkata kekudusan ini hanya bisa didapat oleh anugerah Tuhan yang menjadi pemilik kekudusan tersebut. Nah, jadi dialah pemilik kekudusan itu, dan kekudusan itu diberikannya kepada umatnya, sehingga di dalam umatnya pun Tuhan berada. Nah, ini dapat kita baca dari Imamat 16 ayat 13 sampai 17, Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Nah, baik. Selanjutnya, pada ayat 1 dikatakan, pujilah Tuhan di dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala, kita langsung teringat kepada kejadian di mana kejadian 1 di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah memisahkan air di daratan dan air yang di atas melalui menciptakan cakrawala. Jadi cakrawala ini mengandung makna kemahakuasaan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Jadi hendaklah Allah dipuji sebagai perannya sebagai pencipta. Tidak hanya isi bumi ini, tapi segala semesta. Nah, cakrawala adalah simbol ketidakterbatasan Allah, kemahakuasaan Allah sebagai pencipta dunia dan segala isinya. Jadi dari ayat 1 ini kita menemukan bahwa pemazmur atau Daud melihat kebesaran Allah sehingga ia layak dipuji. Nah, berikutnya ayat kedua, kalau tadi ayat pertama kita bertanya dengan kata di mana? Di manakah haleluya itu? Di manakah kita memuji Allah itu? Maka pada ayat yang kedua kita akan bertanya, mengapa? Mengapa kita harus memuji Allah? Karena, nah, apa yang disebut pada ayat 2? Mengapa kita harus memuji Allah? Pujilah Dia karena keperkasaannya. Jadi mengapa kita memuji Allah? Karena memang Dia perkasa. Karena memang Dia Allah yang kuat dan hebat sehingga kita layak memujinya. Nah, keperkasaan itu menggambarkan bahwa Allah memiliki segala kuasa. Baik itu kuasa pemeliharaannya dalam anugerahnya, baik masing-masing pribadi kita ataupun di dalam gerejanya. Jadi alasan pertama dari ayat ini mengapa harus memuji Tuhan adalah karena Yahweh adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa. Nah, demikian yang disampaikan pada ayat 2. Jadi dari ayat 2 ini dapat dilihat dua alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Pertama, alasan itu berkaitan dengan kebesaran Tuhan sebagai pencipta. Dia mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar, El Shaddai. Dan yang kedua, karena berkaitan dengan kebesaran dan keagungan Tuhan dalam kesempurnaan, kekudusan, kemuliaan, dan kehormatan yang tidak ada yang sanggup menyamainya. Nah, inilah yang kita temukan pada ayat yang kedua. Kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Kenapa kita membuat ayat 3 sampai 5 ini menjadi satu? Karena isinya selaras. Ayat 3, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Ia dengan gambus dan kecapi. Ayat 4, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat 5, pujilah Dia dengan ceracap dan berdenting, pujilah dengan ceracap yang berdentang. Jadi semua berbicara tentang alat musik atau media untuk menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga kita sekali membahas ayat 3 dan sampai dengan ayat yang kelima. Bila tadi ayat pertama kita bertanya di mana kita harus memuji Tuhan, ayat kedua dengan karena apa kita memuji Tuhan, apa alasan kita memuji Tuhan, maka yang ketiga dengan cara apa, yang ketiga dan kelima dengan cara apa kita memuji Tuhan. Nah, dengan cara
menaikkan puji-pujian dengan memainkan alat-alat musik untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara, ini menarik sekali karena ada penelitian yang mungkin saudara bisa juga sampaikan di dalam khotbah saudara yang mengatakan bahwa ketika seorang yang punya masalah banyak atau stres atau punya pergumulan yang banyak, ketika ia memainkan musik untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, bahkan penelitian membuktikan bahwa segala rasa kekhawatiran, rasa kecemasan di dalam hatinya akan hilang seketika. Rasa ketakutan berganti dengan ketenangan dan kenyamanan, kedamaian. Nah, karena itu orang yang memainkan musik untuk memuji Tuhan, dia mengalami kedamaian yang sempurna. Karena itu ibadah tanpa musik adalah sesuatu yang mustahil. Saudara juga lihat bagaimana Daud menenangkan hati si Saul, raja yang hatinya gelisah itu. Ketika Daud memainkan kecapinya, raja itu menjadi sangat tenang. Dan lebih jauh di dalam penafsiran, kita melihat bahwa tidak asal sebut pemazmur dengan menyebut berbagai alat musik dalam khotbah kita, tapi semua alat musik ini mengandung pengertian-pengertian. Kita akan mulai. Dalam buku Ensiklopedia Alkitab dikatakan bila sopar, nah dalam ayat 3, pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Sangkakala dalam bahasa Indonesia, namun di dalam Alkitab ini disebut dengan sopar. Nah, sopar memang bukan alat musik. Karena sopar sesungguhnya tidak memiliki melodi. Karena sopar hanya satu nada ketika dia ditiup. Nah, jadi sesungguhnya dia tidak pernah dipakai untuk mengiringi sebuah lagu. Karena tidak dapat memainkan melodi. Alat ini hanya digunakan untuk memberi tanda dan mengumumkan kejadian-kejadian khusus. Nah, misalnya ketika tabut perjanjian Tuhan dipindahkan, maka sopar akan ditiup. Atau dalam peperangan, memulai sebuah peperangan, maka sopar akan ditiup. Ketika ada roh-roh jahat atau dewa-dewa yang dianggap sebagai musuh, untuk mengusir mereka, maka sopar akan ditiup. Nah, itulah yang disampaikan pada Alkitab. Nah, pengertian sopar atau sangkakala di atas menunjukkan sebuah alat tanpa melodi yang digunakan untuk mengusir roh jahat, juga memberi tanda kepada awal petang dan hukum. Memberi makna bahwa dalam memuji Tuhan harus disertai oleh suatu letupan atau suara yang memiliki kuasa dari Tuhan untuk berbicara kebenaran dan mengalahkan kuasa iblis. Jadi sopar ini semacam tanda. Saudara mungkin pernah menyaksikan dalam olahraga ya. Ketika olahraga, ketika kita akan memulai lomba lari misalnya, maka panitia akan menembakkan sesuatu ke atas sebagai tanda bahwa maraton itu dapat dimulai. Atau peluit, tanda permainan sepak bola dimulai atau usai. Nah, jadi tanda ini menyelaraskan semua peserta untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Nah, jadi tiuplah sangkakala ini sebagai makna bahwa ada kuasa dari Tuhan sebelum kita memulai pelayanan kita. Nah, selanjutnya kemudian dari segi bentuk, nah selanjutnya kita akan baca pada ayat 3, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Dari segi bentuk dalam Ensiklopedia Alkitab masa kini diberikan keterangan bila gambus atau nevel adalah alat musik yang dipetik dengan jari. Akar kata nevel sendiri juga dapat berarti botol kulit, kendi atau tempayan. Dari pernyataan ini dapat diberikan gambaran bentuk dari nevel mirip dengan gitar atau kecapi. Nah, yang kedua, alat musik yang disebutkan pujilah dia dengan rebana. Nah, alat musik yang pertama dari ayat ini adalah tamborin atau rebana. Dalam Septuaginta disebut tumpanon. Alat ini dipakai untuk mengiringi nyanyian dan tarian. Nah, sehingga disebut di sini
Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, karena rebana dan tari-tarian adalah sepasang. Karena rebana digunakan ketika tari-tarian dimulai. Dalam perjanjian lama selalu dihubungkan dengan luapan perasaan hati, yang dihubungkan dengan kegembiraan suatu pesta. Juga arak-arakan sorak-sorai kemenangan. Nah, saudara, sayangnya gereja-gereja kita, terkhusus yang di Indonesia ini, adalah gereja yang datangnya dari barat. Sehingga kita terpengaruh dengan dunia barat yang terpengaruh oleh filsafat yang amat tinggi, sehingga dalam memainkan musik mereka kurang menggunakan ekspresi dibandingkan dengan musik Timur Tengah yang sangat ekspresif. Karena itu ketika Daud memuji Tuhan, Daud melakukannya dengan tari-tarian. Hal yang pada gereja-gereja arus utama dianggap tidak biasa. Sehingga kita jarang melihat dalam gereja-gereja arus utama ada tari-tarian. Tapi pada gereja-gereja Pentakosta atau karismatis, kita akan menemui tari-tarian yang cukup banyak. Sehingga mereka sangat reaktif ketika menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Nah, di dalam Mazmur digambarkan bahwa dalam memuji Tuhan kita harus meluapkan kegembiraan dan tari-tarian. Nah, penggunaan alat ini biasanya disertai dengan satu aktivitas menari yang dilakukan para wanita dengan disertai permainan musik lain dalam sukacita, sedih, keramaian, kemenangan, dan juga digunakan oleh para nabi untuk memuji Tuhan. Kata tarian di sini digunakan sebuah kata kerja berbentuk maskulin tunggal, umahol, yang mengatakan bila akar kata yang berarti tarian melingkar. Nah, saudara tahu ada tarian yang melingkar, itu biasanya menggambarkan kegembiraan, bukan tarian tunggal. Saya pernah mengalami ini ketika berkunjung ke Yerusalem pada suatu ketika rombongan-rombongan memasuki tembok untuk berdoa, tembok Yerusalem, kita akan mendengar suara rebana, sahut menyahut, dan suara sangkakala yang begitu riuh, begitu ramai, begitu ekspresif. Nah, inilah yang terjadi pada waktu itu. Baik, saudara, kita akan melanjutkan. Apalagi yang disebut, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Alat musik yang kedua dari ayat 4 adalah kecapi. Dalam bahasa Ibrani, kata ini menggunakan kata minim. Sesungguhnya minim sama akar katanya dengan mana. Kita tahu mana berarti roti surga. Minim dan mana memiliki akar kata yang sama. Karena itu, saudara, kecapi atau nyanyian bermakna juga bahwa seperti roti dari surga yang memberi kekuatan. Saudara tahu mana berhasil menjaga umat Israel 40 tahun lamanya di dalam perjalanan. Mereka tetap kuat dalam perjalanan karena senantiasa manna diturunkan dari surga. Minim adalah nyanyian dari petikan kecapi yang juga memberi kehidupan sebagaimana manna. Karena itu nyanyian sesungguhnya menghidupkan jemaat, menguatkan iman, sama seperti fungsi sebuah roti memberi, menguatkan seorang jemaat. Nah, jadi luar biasa sekali ya pemilihan jenis-jenis alat musik yang disampaikan di sini. Selanjutnya, kata minim berarti juga pembagian, bagian, pembelahan, penyaluran, pembagian. Nah, sehingga di sini kita dapat kata string atau tali atau benang. Nah, karena memang kecapi ini menggunakan beberapa tali atau benang, karena itu disebut pembagian. Nah, dari kata minim ini kita melihat bahwa alat musiknya sama seperti harpa, mirip dengan harpa yang kita kenal saat ini. Namun yang ditekankan dari kata ini adalah
sama seperti manna. Manna itu adalah pemberian Allah yang ajaib, sehingga minim juga dianggap adalah pemberian Allah yang ajaib, alat musik ini. Karena itu saudara, kata minim tidak hanya mengarah kepada bentuk dari alat musik itu, tetapi keajaiban yang datang dari hati yang memainkan musik itu. Jadi pujian dalam khotbah kita dapat menyentuh betapa pentingnya menyampaikan pujian dari hati. Nah, saudara, ini mungkin tidak sama di semua gereja, tapi beberapa gereja kemudian menganggap bahwa pujian itu bukan lagi penyembahan kepada Tuhan, tapi semacam penampilan dari yang menyampaikan pujian. Sehingga seringkali ada clash atau konflik di antara jemaat dengan majelis gereja ketika mungkin terlupa menyebut orang yang bernyanyi tadi sehingga dia menjadi marah, atau urutan gilirannya bernyanyi pada bagian belakang juga bisa membuat dia marah, atau kemudian fokus pada penyembahan Allah tergantikan. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat dari gereja-gereja Calvin umpamanya, para penyanyi atau pemain musik ini akan ditempatkan di belakang dari jemaat, sehingga ia tidak mencuri kemuliaan gereja atau kemuliaan Allah. Atau pada balkon lantai 2, dia akan ditempatkan di sana, atau di tempat lain yang tertutup, sehingga bukan dia yang diutamakan. Nah, karena pujian sesungguhnya datang dari hati untuk Allah yang dipuji. Jadi bukan yang memberi pujian ini yang utama. Nah, ini juga dapat disentuh dalam khotbah kita. Alat yang ketiga yang disebutkan adalah seruling. Ugap, seruling. Kata ini merupakan kata benda bentuk maskulin tunggal yang diterjemahkan pipe dalam bahasa Inggris, atau seruling, yaitu sebuah alat musik tiup. Nah, pada Alkitab New King James Version menerjemahkan kata ini dengan memakai istilah organ atau flute dalam bahasa Indonesia, berarti suling. Nah, seruling dalam bahasa Aram Mashrokita digunakan kata pipe, berarti sebuah seruling besar. Dia digunakan secara sekuler juga dalam agama. Alat ini memungkinkan mengeluarkan bunyi yang tajam dan menusuk. Alat ini kadang-kadang digunakan di bait suci yang kedua, yaitu setelah dibangun oleh Salomo, namun tidak masuk sebagai alat orkes dalam bait suci yang pertama. Karena bunyi yang menusuk, alat ini digunakan untuk perarakan. Sedangkan suling mengacu pada sebuah alat tiup yang dipakai untuk mengungkap sukacita yang tak terkendalikan atau ratapan yang hebat. Pada umumnya suling dianggap sebagai musik sekuler. Nah, saudara tahu musik suling seperti menyayat. Dia menyayat hati. Mungkin saudara pernah dengar ya, suling Batak atau suling Karo atau suling Sunda, itu sangat menyayat hati. Jadi menggambarkan perasaan pemazmur yang tercabik-cabik karena berbagai penderitaan, tangisan, keluh kesah. Nah, jadi suling itu dapat menggambarkannya dengan sangat tepat. Kemudian apa yang dikatakan pada ayat 5? Dikatakan ceracap yang berdenting dan ceracap yang berdentang. Nah, saudara, ceracap atau simbol dalam bahasa saat ini seperti pada gambar yang saudara lihat, ada dua logam yang diadu. Nah, alat musik ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ceracap digunakan dengan nafiri dan para penyanyi untuk mengungkapkan sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, Asap atau pemusik utama Daud memainkan ceracap ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Keturunan Asap diminta gabung dengan para penyanyi dan peniup nafiri untuk memuji Tuhan. Jadi ceracap ini biasa digunakan untuk pemujaan. Nah, dalam ensiklopedia masa kini, kata ini berarti meniru suara mendengung atau gemetar. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata kumbalon, yaitu suatu piring yang menggelembung atau berlekuk yang terbuat dari logam, seperti pada gambar.
Di dalam ayat ini terdapat kata yang sama dalam dua sifat yang berbeda. Dalam peralatan orkes zaman kuno ada dua macam ceracap. Yang pertama terdiri dari dua belahan seperti belahan tempurung, dibuat dari logam dan mempunyai dua pegangan tangan, menghubungkan satu dengan yang lain. Yang kedua berbentuk cawan, yang dimungkinkan bila kedua alat ini yang dimaksud dalam Mazmur 150. Nah, saudara, inilah alat yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, terlepas dari semua alat-alat ini, tetapi tentu pada zaman kita harus berpikir lebih jauh dari itu, bahwa mungkin tidak semua kita adalah pemusik dan memiliki talenta bermain musik, tapi kita dapat menggunakan kehidupan kita sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Ini dapat saudara sentuh di dalam khotbah. Karena minggu ini adalah minggu kantate, yaitu berarti bernyanyilah, maka ayat yang dipilih bagi kita adalah Mazmur yang berisi dengan pujian-pujian yang menggunakan musik dan alat-alat musik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat 6. Bila dari awal tadi kita menggunakan pertanyaan, pada awal kita bertanya di mana, kemudian pada ayat 2 kita bertanya mengapa, pada ayat ketiga dengan cara apa kita memuji Tuhan, maka pada ayat 6 pertanyaan yang terakhir adalah siapakah? Siapakah yang memuji Tuhan? Ayat 6 menggambarkan bahwa memuji Tuhan adalah gaya hidup dan lebih lagi menjadi hidup yang harus terus-menerus dilakukan sampai selama-lamanya. Segala yang bernafas, dialah yang harus memuji Tuhan. Jadi perintah ini disampaikan kepada semua makhluk yang bernafas, yang dapat berkata-kata untuk memuji Tuhan. Jadi yang pengertian yang bernapas oleh Spurgeon tidak hanya menunjuk kepada semua yang hidup, tetapi kepada semua yang dapat mengeluarkan suara dan hati untuk memuji Tuhan. Jadi sebagai akhir dari semua perintah yang ada, perintah ayat 1-5, bagian akhir setelah 1-5 berbentuk imperatif, yaitu perintah, kita masuk ke bagian 6 yang berbentuk imperfect. Imperfect berarti belum sempurna, sehingga dia dikerjakan terus-menerus berulang-ulang. Ayat ini ditutup dengan pernyataan haleluya. Bila dimulai tadi pada bagian awal dengan kata haleluya, ditutup pula dengan bagian akhir dengan haleluya. Dari sini kita dapat melihat akan begitu agung makna haleluya dalam hidup manusia sebagai bahasa surga, nyanyian para malaikat dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi saudara, di dalam khotbah kita pada hari Minggu depan ini ditekankan kepada pujian-pujian kepada Tuhan karena kesungguhan kasih-Nya, pada kebesaran kasih-Nya yang kita rasakan. Dan kita mendorong umat Allah, jemaat kita yang mendengarkan khotbah kita, untuk menyampaikan pujian itu dari hati. Pujian dari hati. Segala yang bernapas, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Karena saudara, ketika kita memuji Tuhan, kita merasakan kehadirannya. Dengan memuji Tuhan, kita merasakan kebesarannya. Dengan memuji Tuhan, kita menyadari apa yang telah Ia lakukan. Dan bahasa yang paling universal adalah nyanyian. Saudara dapat menikmati nyanyian bahkan dari bangsa manapun, bahkan tanpa kita mengerti kata-katanya, kita dapat menikmati nyanyian. Karena memang manusia dilahirkan telah mengenal nada. Bukankah ketika kita di kandungan ibu kita, detak jantung ibu kita itu semacam sebuah irama yang menenangkan kita. Belum lagi ditambah ketika ia bersenandung, sewaktu kita sudah lahir, ketika kita bayi, ketika kita tidur di pangkuannya, ketika kita menyusu, dia bersenandung. Dan senandung itu disertai dengan tepukan-tepukan pada badan kita yang
mengandung irama dan tempo nada tertentu. Sehingga kita hidup di dalam nyanyian. Sehingga nyanyian menjadi bahasa yang amat universal. Kemudian, yang terakhir, khotbah yang paling lama diingat oleh manusia adalah firman Tuhan yang disampaikan dengan nyanyian. Saudara mungkin pernah mendengar nyanyian pada masa kecil saudara, yang telah puluhan tahun tidak saudara nyanyikan. Tapi ketika saudara mendengar nyanyian masa kecil itu, saudara dapat mengikutinya dan masih menghafal liriknya. Bukankah luar biasa ketika sebuah firman disampaikan dengan nyanyian? Kalau khotbah paling hebat, sore hari setelah pulang dari gereja, jemaat masih mengingatnya. Tapi ketika firman Allah disampaikan dengan nyanyian, maka firman Allah itu masuk ke dalam hati pendengarnya. Nah, demikianlah saudara, beberapa catatan yang dapat saudara gunakan sebagai referensi untuk mempersiapkan khotbah pada minggu depan ini. Semoga catatan-catatan yang kami buat bermanfaat bagi saudara. Dan doakanlah tetap channel ini tetap dapat melayani saudara untuk membagikan catatan-catatan khotbah pada minggu-minggu yang akan datang. Karena itu sampaikanlah, beritakanlah kepada pelayan-pelayan Tuhan yang belum mengetahuinya, agar khotbah-khotbah kita semakin hari semakin baik. Dan jangan lupa, setialah kepada Nats bila saudara menyampaikan firman Tuhan, karena dengan setia kepada Nats, firman Tuhan yang saudara sampaikan akan sangat berkuasa. Terima kasih kepada saudara sekalian.